Dua kendaraan Panzer TNI jenis Anoa berlapis baja ini menjadi perhatian karena berada di lingkungan kantor Kejaksaan Agung. Kendaraan taktis ini diklaim terkait dengan pengamanan kantor Satgas penertiban kawasan hutan Kejaksaan Agung yang juga melibatkan TNI. Kejaksaan Agung menilai ini adalah hal yang wajar karena kantor kejaksaan juga bagian dari objek vital negara sehingga perlu dijaga ketat. Selain itu, penjagaan ketat juga berkaitan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan taktis di kantor kejaksaan dikaitkan dengan penjagaan ketat di rumah Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Andriansyah. Ya pengamanan lah, itu teman-teman TNI lah benar. Tidak ada masalah kok. Kan ini juga alat tempat ini juga, alat vital negara juga kejaksaan. Kebetulan angin-angin perkara besar kan. Oh enggak. Ini PKH. Ya, karena kan ada unsur TNI di dalamnya. Sebelumnya, rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini dijaga ketat TNI karena diduga akan digeledah oleh polisi. Namun informasi ini telah dibantah oleh polisi dan Kejaksaan Agung sendiri. Spekulasi ini muncul karena beberapa waktu yang lalu Jampitsus dibuntuti oleh orang yang diduga anggota polisi. Dugaan publik juga mencuat pasca viral video yang diduga iring-iringan kendaraan taktis milik Brimob di depan kantor Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke-35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT Pos bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu. Ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang ada. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Hal itu memicu amarah peserta demo dan massa mengepung markas Satpol PP Pati, mendesak donasi yang telah diangkut paksa untuk dikembalikan. Mas, apa salah kami ya? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Kejadian bermula saat rombongan Satpol PP meminta pendemo untuk pindah lokasi karena lokasi tersebut jadi salah satu rute acara peringatan ulang tahun ke-702 Pati. Di saat yang sama, anggota Satpol PP mengangkut donasi milik pendemo ke truk dan membawanya. Kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Untuk mencegah kericuan meluas, donasi yang disita pun dikembalikan.
Pasca insiden tersebut, Satpol PP Pati belum memberikan keterangan resmi. Para pendemo merencanakan demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan, perkotaan, dan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena kenaikan hingga 250% atau 2,5 kali lipat pajak dianggap menyengsarakan masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Iya, biar langsung keluar mungkin ya. Kalau bajak mah. Iya, itu tinggal colong kan kunci. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curian yang sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Berapa kali kamu melakukan hal ini? Siap, 1 kali, Bu. Yakin? Yakin, Bu, baru pertama. Bisa dicek di riwayat di kampung saya, Bu. Hari ini Polsek Dramaga berhasil mengungkap dan mengamankan pelaku yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka, pelaku curanmor, di mana tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Dia kena juga kakinya kena darah. Tangannya kan kakinya. Tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan.